mulai sadar akan bahaya riba. Dan di kesempatan kali ini, nanti kita akan melihat lebih dekat bagaimana semangat yang bisa kita hadirkan agar tetap menjaga keluarga kita dari harta haram terutama. Termasuk di antaranya adalah praktek riba. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita tahu bahwa kewajiban para suami, para bapak adalah memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Dan di antara nafkah tersebut, apabila bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan mereka konsumsi dan akan berubah menjadi darah dan dagingnya. Oleh karena itulah pastikan bahwasanya apa yang kita berikan untuk keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Maka Nabi SAW memberikan pujian berkaitan dengan mereka yang selalu menjaga diri untuk menghindari harta yang haram. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang realita di akhir zaman, di mana orang tidak peduli berkaitan dengan dari mana dia mengambil harta. Sehingga kalau ada orang yang dia berusaha untuk istiqomah menghindari yang haram, berarti dia adalah manusia yang dikecualikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, "Yakti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Anda kira-kira apakah sudah merasakan zaman seperti ini, Pak? Sudah. Sehingga banyak sekali orang yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka ketika ada orang yang dia masih punya kepedulian, dia membatasi diri, saya hanya akan mengambil yang halal saja, saya hanya akan membatasi diri dengan yang halal saja, berarti dia tidak ikut terlibat dengan pelanggaran yang terjadi pada umumnya masyarakat. Dan beda sendiri dalam ketaatan akan memberikan pahala yang lebih besar. Karena itulah dalam situasi chaos, ketika terjadi carut-marut, banyak sekali pembunuhan dan seterusnya, tapi ada orang yang masih istiqomah untuk menjalankan ibadah, Nabi SAW ngasih pahala, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam situasi chaos, itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kita tidak mungkin bisa berhijrah meninggalkan daerah kita untuk menuju tempatnya Rasulullah SAW, karena beliau sudah meninggal. Apalagi walhamdulillah banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Sehingga dalam posisi itu, apabila ada orang yang ingin mendapatkan pahala hijrah, di antara peluang yang bisa dia lakukan adalah tinggalkan sesuatu yang haram, berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dalam situasi masyarakat chaos. Chaos berkaitan dengan aturan, chaos berkaitan dengan mereka lagi ribut antara satu dengan yang lain. Ibadah di situasi chaos, kata Nabi SAW, kahijratin ilayya. Itu seperti hijrah kepadaku. Sehingga jaga baik-baik prinsip seperti ini. Selanjutnya, apa makna manusia tidak peduli dalam mengambil harta? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Yang dikatakan Nabi SAW, la yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Tidak peduli di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah nggak mau belajar. Sehingga dia nggak pengen tahu tentang batasan mana yang halal, mana yang haram. Dia nggak peduli seperti apa batasan aturan halal dan haram. Dia sama sekali tidak mau belajar. Dan ini kondisi yang paling parah. Banyak sekali masyarakat kita yang dia nggak ngupris dengan yang namanya aturan. Padahal aturan itu telah disediakan dan bisa dipelajari dengan sangat mudah. Walhamdulillah sekarang banyak sekali kajian-kajian baik yang offline maupun yang online bisa diakses oleh siapapun, sehingga mudah bagi siapapun untuk mempelajarinya. Tapi masih banyak yang tidak mau belajar. Bahkan banyak di antara mereka yang ketakutan. Kalau aku belajar, nanti jadi serba dilarang. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya dia milih, lebih baik tidak ngerti daripada ngerti. Berarti sejatinya dia sudah tahu atau belum?
Sudah tahu atau belum? Sudah. Tapi dia nggak mau tahu. Sejatinya dia sudah tahu, tapi dia nggak mau tahu. Di posisi itulah ada orang yang takut belajar karena dia merasa ketika dia belajar, dia nanti serba dilarang. Dan fenomena orang yang ketakutan seperti ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada sebagian di antara umat manusia di masa silam yang mereka takut mendengarkan Quran. Karena khawatir kalau mendengarkan Quran, nanti malah jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang lari dari kejaran singa. Sehingga itu keledai, yang dimaksud keledai di sini adalah zebra. Humurun mustanfirah, zebra yang ketakutan. Ini zebra dalam posisi siaga. Kalau ada singa dalam jarak sekian kok ngejar, dia sudah lari duluan. Maka begitu lihat pengumuman, ada flyer apa, kajian seperti ini, dia sudah ketakutan. Maka dia sudah menghindar. Ini fenomena berkaitan dengan orang yang ketakutan terhadap kebenaran sehingga dia tidak mau mempelajarinya. Karena dia merasa kebenaran itu mengganggu kehidupannya. Dia merasa bahwasanya dakwah yang menyampaikan halal dan haram itu mengganggu aktivitas hidupnya, sehingga dia berusaha untuk menghindar. Dan seperti ini kasusnya banyak sekali di masyarakat. Makanya banyak di antara mereka yang kalau pengajian lebih milih yang isinya guyonan, lebih milih yang isinya tidak menyinggung berkaitan dengan masalah halal haram. Karena dia ketakutan kalau belajar terus ada masalah halal haram, nanti dia takut terkena bagian itu. Dan sejatinya sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia nggak mau tahu. Baik. Makna yang kedua, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna tidak peduli di sini adalah dia sudah tahu kalau itu dilarang. Dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi tetap sengaja melanggar. Karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bagi dia, bodoh amat. Mau ada aturan, nggak ada aturan. Yang penting bagi saya adalah cuan. Sehingga dalam prinsip dia, yang penting mendapatkan keuntungan, yang penting mendapatkan harta, itulah yang dia inginkan. Ada banyak sekali orang yang sudah ngerti, ini adalah harta haram, nggak boleh kau ambil. Nah, aku butuh. Dengan alasan butuh, dengan alasan dia pingin, bahkan kadang dipanas-panasi oleh setan, nanti setelah ini kau bisa beramal. Sehingga ketika kau mengambil harta haram, kau bisa gunakan untuk haji, kau bisa gunakan untuk umrah, kau bisa gunakan untuk sedekah. Begitu kau pulang, bersih seperti bayi yang baru saja terlahir dari rahim ibumu. Masya Allah. Merasa bahasanya dosanya bisa hilang hanya dengan ibadah yang bersifatnya ritual. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, datang seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ara'aita law qataltu fi sabilillah thumma qutiltu ayughfaru li. Ya Rasulullah, kalau saya berperang di medan jihad sampai akhirnya aku terbunuh, apakah semua dosaku akan terhapus? Jawab Nabi SAW, Na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, kalau kau berperang sampai kau mati di medan perang, maka dosamu akan terhapus. Dengan syarat terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Berangkatlah sahabat ini. Begitu dia berangkat, dipanggil oleh Nabi SAW, tunggu dulu, illad daid, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Kalau utang saja, tanggung jawabnya nggak bisa hilang dengan ibadah sekelas mati syahid. Jihad dan mati syahid. Bukan jihad menang kemudian pulang. Jihad dan mati syahid. Itu tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Bagaimana dengan tanggung jawab harta haram?
Padahal utang itu diambil dengan cara halal atau haram, Pak? Utang itu diambil dengan cara halal atau haram? Halal. Harta ini diambil dengan cara legal, dengan cara halal, saling ridho, tidak ada masalah secara syar'i. Hanya saja ketika sampai mati, belum selesai, walaupun orang punya amalan setingkat mati syahid, tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Masya Allah. Apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara yang tidak saling ridho, atau termasuk di antaranya adalah harta haram yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang dia sudah tahu kalau itu haram. Mau mengandalkan amal apa? Di zaman sekarang, orang punya pahala jihad mati syahid. Kira-kira peluangnya ada di mana, Pak? Saya mau berangkat ke Palestina. Belum tentu sampai tujuan kau bisa selamat. Belum tentu kau bisa punya izin untuk bisa berangkat ke sana. Sehingga untuk bisa mendapatkan pahala seperti ini mungkin di zaman kita hampir tidak ada, jarang sekali orang yang bisa mendapatkan untuk masyarakat Indonesia. Maka kalau sampai dia berharap bahwasanya dosanya bisa hapus dengan amal soleh, dengan ketika dia mengambil harta orang lain, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dia berharap dengan sholat, dengan puasa itu bisa hilang, ini terlalu tinggi harapannya. Ada beberapa cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan motivasi orang untuk berbuat maksiat sehingga dia makin berani untuk maksiat. Saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, pada waktu mereka berkumpul untuk menentukan siasat apa cara yang tepat menghabisi Yusuf, ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf hawitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Bunuh Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak akan ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu kalian bisa menjadi umat yang saleh. Kalian bisa menjadi kaum yang saleh. Bunuh Yusuf, nanti mari kita bareng-bareng jadi orang saleh. Nah, kalau ada orang yang punya keinginan untuk berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia merencanakan, setelah ini saya punya jalur untuk bertobat, maka dia akan merasa aman. Kalau sudah merasa aman, makin nekat untuk berbuat maksiat. Karena dia merasa ada jalur untuk bertobat. Tenang saja, nanti kalaupun kau dapat riba, kalaupun kau dapat harta haram, dizakati. Bukankah zakat itu menyucikan harta? Sehingga begitu kau sudah zakati, maka hartamu yang kau dapatkan itu akan berubah menjadi harta yang suci. Dan kalau sudah suci, halal bagimu. Dia merasa hartanya sudah kembali menjadi halal disebabkan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Masih banyak orang yang punya pandangan seperti itu, Pak. Beberapa orang yang mengambil harta haram yang bukan haknya. Sebut saja misalnya orang korupsi, Pak. Dia korupsi 100 juta. Dalam Islam, dosa 1 dihitung 1. Berarti kalau korupsi 100 juta, dihitung dosa 100 juta. Lalu dia sedekah 10 juta. Dalam Islam, amalan 1 dilipatkan 10. Sehingga kalau dia sedekah 10 juta, berarti pahalanya sama dengan sedekah 100 juta. Impas. Masya Allah. Dosa korupsi 100 juta, ditutupi sedekah 10 juta. Sehingga pahalanya menutupi dosanya. Untung berapa? 90 juta. Masih bisa dipakai umroh berdua. Masih ada kembaliannya itu. Masya Allah. Dengan cara berpikir seperti ini, dia akan makin berani untuk berbuat maksiat. Dan banyak orang yang merasa aman ketika ingin berbuat maksiat karena dia tahu ada cara pelarian pasca itu. Dengan cara seperti ini kau akan bisa bertobat, diterima taubatmu, sehingga dosamu hilang dan kau untung sekian. Subhanallah. Ada salah satu kawan yang cerita. Dialog antara beliau dengan atasannya. Dan beliau ini kerja di lembaga ribawi. Saat kawan saya ini ingin resign, dan dia sudah mengajukan resign, tapi nunggu proses.
Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Saat kawan saya ini ingin resign dan dia sudah mengajukan surat resign ya. Dalam proses itu atasannya bilang, "Kamu kok resign kenapa?" Ya, sebenarnya atasannya sudah tahu dengan gerakan-gerakan anti riba ini, itulah yang memotivasi beliau ini mau resign. Terus atasannya bilang, "Berharaplah kalau sesuatu yang haram ini bisa disucikan." Dan maksudnya adalah dengan cara zakat. Kamu nggak usah khawatir, kalau memang hartamu ini adalah harta haram, nanti ketika kau zakati, maka akan kembali suci. Sebab zakat itu dinyatakan dalam Al-Quran bisa menyucikan harta. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Sehingga Allah sebut zakat bisa menyucikan harta. Baik, saya tanya jamaah, harta haram dizakati apakah jadi halal? Harta haram dizakati apakah jadi halal? Kenapa kok tidak? Bukannya zakat bisa menyucikan harta? Kalau harta haram dizakati jadi apa, Pak? Tetap haram. Kenapa? Karena zatnya haram. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada zat najis, misalnya kotoran kucing atau kotoran manusia, andai kan ada orang misalnya, dia akan berusaha untuk mentreatment zat najis ini menjadi sesuatu yang sangat bersih. Jadi dia dikompres sampai padat, setelah itu dibersihkan, diamplas, digosok sampai licin seperti batu akik. Dipakai sholat boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena zatnya haram. Ini benda najis. Seharusnya gimana? Buang semuanya. Akan berbeda dengan barang suci, misalnya kain kita terkena sesuatu yang najis, lalu kita cuci. Maka setelah dicuci, kembali suci. Disitulah ilustrasi bahwa zakat dari harta haram kenapa tidak bisa menyucikan? Karena harta haram itu seperti benda najis zatnya. Sehingga apakah harta haram itu dizakati? Jawabannya tidak. Alhamdulillah, harta haram tidak dizakati. Tidak dizakati bukan berarti kemudian kamu boleh selamat untuk menikmati. Tapi harta haram dikeluarkan semua. Sebagaimana zat najis itu dibuang semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, dibuang semuanya. Beda dengan aktivitas yang halal, orang mendapatkan harta dari cara yang halal, tapi terkadang kecampuran. Mungkin ada kecampuran syubhat, mungkin ada kecampuran sesuatu yang haram. Nah, kalau terjadi seperti itu, dianjurkan agar membayar zakat atau membayar sedekah, dan dia wajib untuk bayar zakat. Dengan demikian, maka zakatnya ini akan menghapuskan sesuatu yang syubhat yang ada dalam hartanya. Inilah baru zakat bisa berfungsi membersihkan dan menyucikan harta. Saya ulang ya, orang yang pekerjaannya halal, lalu dia terkadang mendapatkan syubhat, harta syubhat, atau kecipratan-kecipratan harta haram, kemudian dia sedekah, dia bayar zakat, di posisi itulah zakat ini berfungsi menyucikan harta. Itu seperti benda yang halal, kecipratan sesuatu yang najis, ketika dicuci maka kembali suci. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga bagaimana jalan keluar ketika orang memiliki harta haram? Ya, tidak ada yang lain kecuali harus dia buang semuanya. Tidak boleh dia miliki sepeser pun. Kalau saya keluarkan 50% gimana Pak? Tidak boleh. Seharusnya 100%. Beda dengan harta halal. Makanya sebagian ulama menyarankan, kalau ada orang dia merasa bahwasanya hartanya itu bercampur syubhat, kesempatan terakhir manusia untuk beramal itu kapan Pak? Menjelang wafat dengan cara wasiat. Wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Kalau ada seorang muslim, dia merasa bahwa hartanya bercampur syubhat, disarankan wasiat sepertiga. Wasiat maksimal. Besar loh Pak? Ya memang besar. Tapi ini akan menjamin dirinya jangan sampai ketika dia mati masih ada harta haram yang
dia bawa sampai mati. Itu solusi pelarian terakhir adalah wasiat. Kamu dulu kan praktek seperti ini, kayaknya ada syubhat-syubhat di situ. Kalau ada syubhat-syubhat seperti ini, maksimalkan kesempatan terakhir ketika kau mau beramal, berwasiatlah di angka maksimal 1/3 dari harta. Masya Allah. Itu kalau rumahnya seharga 1 M, berarti dia wasiat 300 sekian puluh juta. Kalau dia punya lebih dari 1 rumah atau punya beberapa kendaraan, dia bisa wasiat sampai ratusan juta. Nilainya memang besar, tapi ini untuk menjamin pada posisi ini sudah tidak ada lagi harta yang masih nyangkut yang dia bawa sampai mati. Pelarian seperti ini sampai dijadikan solusi oleh para ulama, tujuannya adalah mengajarkan kepada kaum muslimin, harta haram dibawa mati itu bahaya besar. Sebagaimana karakter dunia, gimana karakter dunia? Kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang karakter dunia, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya al-ana, awalnya dunia itu diraih dengan cara capek. Orang ketika ingin mendapatkan dunia, dia harus melakukan perjuangan besar, dia capek. Wa akhiruhu fana, ujungnya fana, pasti dia akan tinggalkan. Atau harta itu akan hilang sebelum orangnya mati. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab, yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada pilihan yang ketiga. Baik, maka membangun kesadaran semacam ini, seorang muslim akan bisa lebih waspada. Selanjutnya, pada posisi ketika seorang muslim, dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap bertahan dan istiqomah mencari yang halal demi keluarga. Nabi SAW memberikan pujian mereka yang bekerja dengan cara yang halal untuk mencukupi orang yang wajib dia nafkahi. Disebut fi sabilillah. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan perawinya dinilai sahih oleh Al-Mundhiri dan juga disahihkan oleh Syalbani. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Kerjanya serius dan sungguh-sungguh. Para sahabat berkomentar ketika lihat ada orang yang kerjanya sangat rajin seperti ini. Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini ditujukan untuk kegiatan fi sabilillah. Dipakai bersih-bersih masjid, dipakai untuk kegiatan sosial, digunakan untuk jihad dan seterusnya. Tentu pahalanya akan semakin besar. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha, dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Ada berapa jalur keluarga yang tadi disebutkan? Ada berapa, Pak? 4. Siapa saja? Anak, orang tua, istri, diri sendiri. Inilah 5 orang yang wajib dinafkahi. Sehingga sebab nafkah itu ada 3. Yang pertama adalah sebab pernikahan, dan hanya 1 orang yang wajib dinafkahi karena sebab pernikahan, yaitu jalur istri. Yang kedua, ada sebab wajibnya nafkah karena jalur nasab. Ada usul, ada furu'. Usul itu orang tua ke atas. Furu' itu anak, cucu ke bawah.
Dan ada sebab nafkah karena kepemilikan. Sebutkan contoh yang wajib dinafkahi karena kita memilikinya. Yang wajib dinafkahi karena kepemilikan. Contohnya apa? Budak. Budak wajib dinafkahi oleh tuannya. Karena tuannya memiliki budak itu. Pertanyaannya, kalau ada orang punya pembantu tinggal di rumahnya dan pembantu itu ikut makan bersama dia, boleh nggak orang ini ngasih zakat ke pembantunya? Boleh atau tidak orang ini, majikan ini memberikan zakat ke pembantunya? Tidak. Atau boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pembantu ini wajib dia nafkahi, sehingga dia tidak boleh memberikan zakat kepada yang wajib dia nafkahi. Ada lagi? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena pembantu kerja sama majikannya. Atau apa hubungannya dengan zakat? Bukan? Bukan tanggung jawab yang harus dinafkahi. Baik. Kata kuncinya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Pertanyaannya, pembantu yang tinggal di tempat kita, itu nafkahnya tanggung jawab siapa? Nafkah pembantu yang tinggal bersama kita, tanggung jawab nafkahnya siapa? Suaminya. Dia belum bersuami misalnya. Orang tuanya. Majikannya. Tanggung jawab majikan. Berarti ngasih zakat ke pembantu boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia wajib dinafkahi oleh majikan. Nah, kalau dia wajib dinafkahi oleh majikan, alasannya apa dari tiga tadi? Pernikahan, nasab, atau kepemilikan? Kepemilikan. Berarti budak dia. Jangan sebut pembantu untuk milik Anda, nanti jadi budak itu pembantu. Alasannya apa, Pak? Tidak ada. Berarti dia tidak wajib dinafkahi. Maka pembantu itu siapa yang bertanggung jawab ngasih nafkah? Ya dia sendiri. Dia memberikan nafkah dia sendiri. Tapi kan ikut makan bersama majikan. Cuman dikasih sama majikannya. Sehingga itu bagian dari gaji atau hak dia yang diterima dari majikannya. Paham ya? Maka di posisi ini apakah boleh ngasih nafkah ke pembantu, ngasih zakat ke pembantu? Boleh, karena majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah ke pembantu. Baik. 4 orang tadi wajib kita nafkahi. Diri kita sendiri, istri kita, anak, dan orang tua. Dan Rasulullah SAW menyebut orang yang bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan nafkah 4 ini, apa kata Nabi? Fisabilillah. Itu kalau dia bertahan dengan mencari yang halal. Maka kesungguhan seorang lelaki dalam rangka mencari nafkah bagi istrinya, Masya Allah. Dia berangkat gelap, pulang gelap, rumah di Depok, kerja di Cengkareng. Berapa jam itu, Pak? Kalau pagi ke arah utara, macet. Kalau sore ke arah selatan, macet. Selalu dia harus berhadapan dan berjuang melawan macet. Tapi dia nggak pernah merasa kelelahan. Ya walaupun capek, dia capek. Tapi tiap hari seperti itu. Semoga para suami yang seperti ini perjuangannya dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga dan dia ikhlas untuk melakukan itu dibalas oleh Allah sebagai amalan fisabilillah. Ya. Baik. Bersabarlah untuk mencari yang halal ya. Walaupun bisa jadi sesuatu yang berat, apalagi setelah masuk suasana akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW, la yubalil mar'u ma akhadha min, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Di saat Anda bersabar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan berikutnya berkaitan dengan menjaga keluarga dari sesuatu yang haram adalah pendidikan dan edukasi bagi mereka. Alhamdulillah kalau Anda punya pasangan hidup yang paham tentang hukum agama, sehingga dia mendukung suaminya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena ada banyak sekali sebagian orang yang ketika dia mau hijrah,
Tapi karena tidak satu frekuensi dengan istrinya, tidak satu frekuensi dengan mertuanya, akhirnya mental. Saya punya kawan ya, yang beliau termasuk di antara pejabat di salah satu lembaga keuangan. Gerakan-gerakan hijrah sebelum pandemi yang demikian banyak penganutnya, membuat beliau ini sudah merasa resah dan ingin resign. Saat mengajukan resign, pendapatannya jatuh bebas. Itu berantem dengan istrinya, bermusuhan dengan mertuanya, berhadapan dengan orang tuanya. Akhirnya dia nggak kuat, balik lagi. Dia balik lagi, dan karena dia sudah punya pengalaman kerja yang bagus, jadi pejabat lagi di lembaga keuangan yang lain. Sehingga ini contoh bahwasanya orang bisa saja dia punya keinginan untuk hijrah, meninggalkan sesuatu yang haram, tapi karena tidak didukung oleh keluarga, bahkan keluarga menghalangi, akhirnya dia balik lagi. Ada sebagian orang yang karena dia sudah punya keluarga yang paham tentang itu, bisa mendukung. Istrinya mendukung, orang tuanya mendukung, dan seterusnya. Baik. Nabi SAW pernah melihat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang waktu itu masih anak-anak, mengambil sebuah kurma, sebiji kurma, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang ternyata kurma itu adalah kurma zakat. Langsung oleh Nabi SAW, kah, coba keluarkan. Ya. Ala inna la nakulu sadaqah. Ketahuilah bahwasanya keluarga kita ini tidak boleh makan zakat. Ini anak kecil, kurma itu sudah dimakan, diambil oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan. Karena Ahlul Bait tidak boleh makan zakat. Sehingga kenapa tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan sedekah? Sebab zakat dan sedekah secara umum itu diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Fakir, miskin, budak, kemudian siapa lagi? Gorimin, dan seterusnya. Dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Makanya beliau tidak boleh makan sedekah. Karena sedekah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Sehingga tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Ada manusia yang lebih kaya dari Nabi SAW. Banyak. Tapi tidak ada yang lebih tinggi status sosialnya daripada Nabi SAW. Maka beliau dilarang oleh Allah untuk makan sedekah. Sebab sedekah itu diberikan dari yang tinggi ke yang bawah. Tapi kalau hadiah, boleh. Sebab hadiah itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Makanya kalau ada sahabat ngasih sesuatu kepada Rasulullah SAW, beliau minta keterangan, ini apa? Kalau mereka bilang, ini hadiah, akan diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka bilang, ini sedekah, maka Nabi SAW akan menyerahkan kepada para sahabat untuk dinikmati oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Kita tidak membahas dari sisi fikih ribanya, karena barangkali di antara teman-teman sudah memahami itu. Semoga nanti bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Kita sampai jam berapa syuruknya? Sampai jam 6. Cukup longgar sekarang ya, setengah jam lebih. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Silakan. Berdasarkan dalil DNA kapal timia, akan bisa ada pis akan mandi, tapi niat kita ke Ustaz Bika dok, sholat atau berat itu bekal. Berdasarkan dalil, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Keabsahan amal itu bergantung dari niat. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Jadi itu ada dua potongan hadis. Pertama berbicara tentang syarat keabsahan amal. Yang kedua berbicara tentang nilai dari amal. Innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan syarat keabsahan amal. Bahwa amal terhitung sah kalau dia punya niat. Makanya orang kalau beramal tanpa niat, amalnya gimana? Amalnya gimana, Pak? Ya tidak dinilai.
dipotong gaji tiap bulan 2,5% untuk zakat. Tapi yang punya gaji nggak pernah merasa berniat zakat. Kan banyak itu ya. Karena sifatnya otomatis. Sehingga begitu gajian sudah terpotong 2,5%. Tapi yang bersangkutan nggak pernah punya niat untuk zakat. Sah nggak sebagai zakat, Pak? Ya tidak sah. Maka zakat-zakat profesi yang sifatnya otomatisasi itu, sehingga ngerti-ngerti sudah dipotong 2,5%, tidak terhitung sebagai zakat jika yang bersangkutan tidak punya harta 1 nisab dan tidak punya niat zakat. Baik. Kasus yang beliau alami, bagaimana kalau kita mandi besar, Pak ya, sehingga membasahi semua badan, dengan niat wudu. Apakah boleh dengan cara seperti itu menggantikan wudu? Kalau memang niatnya wudu itu ada tata caranya nggak? Ada? Ada. Sehingga boleh nggak wudu dengan cara masuk ke kolam renang, plung, dada. Pakai gaya dada ya. Tenggelam semuanya. Begitu dia keluar dari kolam renang, basah semuanya. Aku sudah wudu. Sah atau tidak? Wudu seperti ini sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tata caranya nggak benar. Tidak tertib, tidak urut, dan seterusnya ya. Dan salah satu di antara syarat wudu, syarat sah wudu adalah harus, atau di antara rukun wudu harus tertib. Di antara rukun wudu harus tertib. Maka kalau model seperti tadi, yang kena air duluan tangan, habis itu kepala, wajah, dan seterusnya. Memang ujungnya kaki. Kalau dia lompatnya pakai begini ya. Tapi kalau dia lompatnya kaki duluan, gimana jadinya? Basahnya dari bawah naik ke atas. Tapi kan yang penting basah semua. Bukan yang penting basah semua. Wudu itu ada aturannya, ada tata caranya. Baik. Tapi kalau orang mandi junub, mandi Jumat, kenapa bisa menggantikan wudu? Sebab dia mandi punya sebab. Karena dia mandi punya sebab. Mandi punya sebab. Ada yang sifatnya wajib. Contohnya mandi junub. Ada yang sifatnya anjuran. Contohnya mandi untuk salat Id, mandi ketika Jumatan, dan seterusnya. Ini sifatnya anjuran. Nah, untuk mandi-mandi jenis seperti ini, maka bisa menghilangkan hadas kecil. Sebagaimana dia bisa menghilangkan hadas besar. Karena ada mandi yang fungsinya bukan untuk menghilangkan hadas. Tapi fungsinya untuk melaksanakan sebagaimana panduan Nabi SAW. Sebelum Jumatan mandi dulu, dan seterusnya. Kalau tidak ada sebab apapun, terus kita mengguyurkan air ke seluruh badan. Bapak mandi sebabnya apa? Ya tidak ada. Tapi ini saya niatkan untuk wudu. Oh, tidak bisa. Seperti ini. Solusinya gimana, Pak? Junub dulu baru mandi ya. Bisa. Wah, nanti 5 waktu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat untuk saudara kandung? Boleh. Karena saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua, nggak boleh zakat ke orang tua, sebab orang tua wajib dinafkahi. Kalau zakat ke mertua, boleh nggak? Mertua. Boleh atau tidak? Boleh? Kenapa boleh? Tidak wajib dinafkahi. Sehingga orang yang tidak wajib kita nafkahi, berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menabung di bank agar terbebas dari riba? Apakah bank syariah sudah bebas riba? Produk bank ada funding, ada lending ya. Saya ulang ya. Produk bank ada funding, ada lending. Untuk yang funding, masih memungkinkan Anda melakukan akad yang mubah. Sehingga kalau Bapak nabung di bank, masih memungkinkan untuk melakukan akad yang mubah. Contohnya, kalau di bank syariah itu ada akad atau ada produk namanya produk wadiah. Ini 0 tambahan. Sama sekali tidak ada tambahan. Dulu pernah ada bonus, tapi setelah itu dihapuskan. Sehingga di produk wadiah ini, Anda sama sekali tidak akan mendapatkan penambahan. Nabung 100 juta, ya utuh 100 juta. Oleh karena itu, barangkali ini bisa jadi solusi. Bagi teman-teman yang ingin menyimpan harta, baik untuk tujuan keamanan atau tujuan transaksi, maka silahkan Anda pilih produk wadiah di bank syariah yang tidak memberikan tambahan sama sekali.
sehingga nilai uang Anda akan utuh tanpa ada peningkatan. Kalau bank minta biaya administrasi, Pak, silahkan, itu hak mereka. Karena mereka sudah memberikan fasilitas bagi nasabah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan biaya atau mendapatkan fee yang mereka sebut dengan biaya administrasi. Wallahu a'lam. Ada pendapat bahwa melaksanakan ibadah haji hukumnya tidak wajib karena prosesnya tidak sesuai syariat. Apakah benar pendapat tersebut? Polemik ini sudah cukup lama dan ya mungkin Anda juga sudah mengikuti di medsos. Dan pertama begini ya, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama Ahlussunnah dan asatidzah Ahlussunnah. Anda perlu pahami bahwasanya perbedaan ini berangkat dari semangat ijtihad, bukan berangkat karena kepentingan pribadi, apalagi untuk menguntungkan pribadi. Sehingga terkadang ada komentar, Ustadz A mengatakan haji tidak wajib karena beliau tidak punya travel. Ustadz B mengatakan haji wajib karena beliau punya travel. Ini kan suudzon berlebihan. Sehingga seolah-olah beliau menyampaikan seperti itu karena latar belakang menguntungkan bisnisnya. Subhanallah. Termasuk bahkan, ya saya juga terkena tuduhan itu ya. Wah, ini kenapa dia bilang haji itu wajib? Karena dia punya travel. Oh, saya tidak punya travel. Saya tidak punya travel. Tapi komentar seperti itu muncul dan itu berangkat dari suudzon. Ya, namun kita paham, ini kan orang awam. Dan berikan toleransi yang luas bagi orang yang bodoh dengan keadaan. Selanjutnya, berkaitan dengan keberadaan pendapat antara yang mengatakan wajib dan tidak wajib. Mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam. Di negara ini, jalur untuk bisa haji itu hanya ada 3. Apa saja, Pak? Haji ada berapa, Pak? Ada 3 jalurnya. Apa saja? Reguler. Yang kedua, khusus. Yang ketiga, dulu dibuka, tahun terakhir kemarin ditutup. Furoda atau mujamalah. Sudah? Hanya ada 3 jalur ini. Anda mau berangkat haji pakai jalur yang lain, ya tidak bisa. Kecuali kalau misalnya Bapak datang ke luar negeri, lalu jadi permanen residen di negara-negara kafir, seperti misalnya di Jepang atau di Korea dan seterusnya. Mungkin Anda bisa berangkat dari sana. Cuma kan harus jadi permanen residen dulu, misalnya jadi mahasiswa atau tenaga kerja dan seterusnya. Saya sempat tanya dulu sama teman-teman yang ada di sana, kalau saya tinggal di situ 2 pekan, kemudian saya daftar haji bisa nggak? Belum cukup, harus sekian dan ada status permanen residen. Wah, kalau gitu nggak bisa ya. Saya bukan mahasiswa, saya bukan bekerja di sana. Nah, sementara kalau kita sebagai warga negara Indonesia, mungkin hanya bisa dengan 3 cara ini. Karena hanya ada 3 jalur ini, maka nggak ada pilihan yang lain. Kamu mau pakai jalur apa? Dan kami mengikuti kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang jika tidak bisa ditunaikan, kecuali dengan cara tertentu, maka menempuh cara ini wajib. Sehingga kalau ada bapak yang sudah punya 25 juta sebagai biaya awal untuk mendapatkan porsi haji, dan dia sudah cukup dana itu, artinya ketika 25 juta itu dikeluarkan, tidak akan mengganggu nafkah pribadi dia yang sifatnya paling mendasar, nafkah makan, nafkah untuk bisa bertahan hidup, maka silahkan dia gunakan untuk daftar haji. Sudah? Tapi kan nunggunya lama, Pak. Nah, nggak mungkin Anda terus di depan. Karena di depan Anda juga masih banyak yang antri. Dan hanya ada 1 jalur seperti ini, ya sudah, kamu ikuti saja sebagaimana prosedur yang berlaku. Masalah nanti akan ada percepatan dan seterusnya, selama itu tidak menyalahi prosedur, silahkan dilanjutkan. Sehingga, wallahu a'lam, statusnya tetap wajib dengan cara yang sudah tersedia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang mendapatkan harta atau rumah dari mertua, yang dia tahu mertuanya hartanya bercampur antara halal dan haram, halalkah rumah tersebut?
Interaksi antara seorang muslim dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram ini dirinci oleh beberapa ulama. Pertama, jika dominan haram, kita bicara yang bercampur ya. Jika dominan haram, sebagian ulama menilai haram bagi dia untuk mengambil harta itu. Karena dominan haram. Dan yang cukup tegas dalam masalah ini adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Sementara Syafi'iyah menilai makruh kalau dominan haram. Di bawahnya berimbang antara halal dan haram. Kurang lebih ya setengah-setengah. Dalam posisi ini para ulama masih memberikan toleransi yang cukup luas. Kemudian yang terakhir adalah dominan halal. Kalau dominan halal boleh diterima apa adanya. Sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari Yahudi, bertransaksi dengan Yahudi, karena posisi harta Yahudi itu bercampur antara halal dan haram, tapi dominan halal. Yahudi di Madinah dominan halal. Walaupun mereka punya sumber pendapatan yang haram. Wallahu a'lam. Kemanakah harta haram atau harta syubhat diserahkan? Di Indonesia insya Allah tidak sulit untuk menyerahkan harta haram dan syubhat. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sehingga boleh diserahkan kepada fakir miskin. Fatwa tentang bagaimana cara penyaluran riba, itu ada yang disepakati oleh para ulama bolehnya dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya. Saya ulang ya. Menyalurkan riba, ada yang disepakati boleh. Nah, yang disepakati boleh ini diberikan ke fakir miskin. Para ulama memfatwakan riba dikasihkan ke fakir miskin, boleh. Dan ada yang diperselisihkan. Boleh nggak nyalurkan riba untuk masjid? Sebagian menilai boleh. Dan ini pendapatnya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau membolehkan menyalurkan riba untuk masjid. Dan jumhur ulama melarang. Sehingga kalau uang haram, uang syubhat, tidak digunakan untuk masjid, baik yang sifatnya permanen, atau yang kebutuhannya harian, seperti listrik atau air, tapi disalurkan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual produk di toko online yang di dalamnya terdapat praktek membeli uang dengan uang? Ini contohnya kayak apa? Produk di toko online ada praktek membeli uang dengan uang. Nah, kan ada potongan tuh kayak literally ya harganya ada di apa. But kalau kita ikut prosedur misalnya kayak diskon instanku yang dia data, nanti potongannya persentase udah besar. Nah gimana dalam paket diskon yang kita ikuti si pertama yang membeli itu dia kayak membeli paket itu, jadi kayak beli paket misalnya kayak apa selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu dah aku siapa dia diskon gitu. baik. Jadi dia beli voucher. Si customernya beli voucher. Ketika dia sudah memiliki voucher itu, pada saat dia belanja bisa dimanfaatkan untuk redeem kode tertentu ya. Dari situ dia dapat diskon. Kalau dia nggak belanja, vouchernya hangus. Dibatasi selama berapa lama voucher itu? Yes. 1 minggu. 1 minggu misalnya 200.000. Lalu dia bisa manfaatkan. Baik, goror ya. Jelas goror ya. Jadi ada fatwa, mungkin saya turunkan dari fatwa ulama. Memfatwakan tentang hukum kartu diskon yang berbayar. Kartu diskon kalau gratis, hukumnya boleh. Tapi kalau kartu diskon berbayar, hukumnya dilarang. Kartu diskon berbayar ya kayak tadi. Saya beli kartu diskon, saya beli voucher. Nanti akan berlaku selama 1 bulan. Jika selama rentang 1 bulan ini saya belanja, maka saya dapat diskon. Jika harga kartu diskon ini misalnya 200.000 untuk waktu 1 bulan, apakah ada jaminan dalam bulan itu saya akan belanja? Tidak ada. Karena tidak ada jaminan, berarti saya membayar 200.000,
Dan yang saya dapatkan nggak jelas. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa besar, bisa kecil. Tergantung dari intensitas saya belanja. Berarti nilai 200.000 ini kita digantikan dengan sesuatu yang nggak pasti. Ini gharar. Praktek seperti ini masuk kategori gharar. Wallahu a'lam. Ini tadi pertanyaan terkaitnya kita ya sebagai Kalau kita sebagai penjual melayani pembeli seperti itu. Melayani pembeli seperti itu. kita sebagai pihaknya Ya. bagaimana itu Penjualnya beli voucher nggak? Nggak. Yang beli voucher kan membeli. Berarti penjual melayani pembeli yang beli voucher. aplikasinya yang layani Dia menjual barang. Dia jual barang di toko online. Tapi konsumennya ini beli voucher dari aplikasi. Gitu kan? Dia melayani konsumen yang beli voucher di aplikasi. Penjualnya tidak beli voucher ya? Tapi dia jualan barang. Tidak masalah. program promo tadi karena kan kalau misalnya di program promo itu jadi ya si pembeli voucher ini bisa itu di apa menggunakan voucher hanya di program promo yang kita beli. Penjualnya mengikuti program promo. Penjualnya mengikuti program promo ini bayar nggak? Ada kan Bayar juga. Bayar. Nah, ketika dia bayar, ternyata selama program promo nggak laku, harus gimana? Pertransaksi. transaksi sukses gitu. Kalau enggak Baik. Cuman program promo ini hanya bisa didapatkan jika konsumen beli voucher. Jika demikian, ya sebaiknya jangan masuk di program promo. Biar nanti transaksinya tetap normal ya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana dengan zakat atau sedekah yang didapat dari penghasilan riba? Ya statusnya bukan zakat. Zakat itu harus harta halal. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta gulul. Harta gulul artinya harta khianat. Maka harta haram tidak dizakati, tapi harta haram dikeluarkan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lingkungan kami ada iuran dana duka yang sudah disepakati warga per rumah 5.000. Dana ini akan diberikan kepada warga apabila di rumah tersebut ada yang meninggal. Dan ini diberikan sebesar 500.000. Ditentukan per rumah hanya 2 orang. Dalam waktu 1 tahun 1 orang. Bagaimana ini? Apakah ini boleh? Ini yang disebut dengan asuransi takaful atau asuransi saling menanggung, dan insya Allah asuransi seperti ini yang syar'i. Jadi asuransi syariah itu asuransi berbasis akad sosial. Saya ulang ya, asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis akad sosial. Karena ada asuransi yang berbasis akad komersil dan ada asuransi yang berbasis akad sosial. Yang komersil kayak gimana Pak? Tujuannya nyari untung. Kalau sosial tujuannya menderma. Sehingga saya nyumbang 5.000. Nggak ada Pak, mereka yang ketika nyumbang 5.000. Pak ini saya nyumbang 5.000 Pak ya. Semoga bulan depan aku yang dapat. Siapa yang sudah didaftarkan Mas? Saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma. Kalau ada warga di sini yang membutuhkan atau yang dia punya anggota keluarga yang meninggal, semoga nanti bisa jadi santunan untuknya. Hukumnya boleh. Ini yang disebut dengan asuransi sosial. Wallahu a'lam. Saya izin, Oh, silakan Pak. ada kendaraan yang nitipin toko saya. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa kendaraan mobil expander B1004 GOB, kiranya bisa digeser dulu Pak, karena pihak yang punya tokonya mau buka karena menghalangi pintu tokonya. Ya. Mohon maaf ya Pak. Mohon kiranya yang membawa kendaraan expander B1004 GOB, expander warna hitam, mohon kiranya untuk bisa dipindahkan. Demikian barakallahu fiik. Kita lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tobat dari harta haram dan syubhat jika sudah lama dan berwujud rumah dan nafkah selama ini? Harta haram ada dua. Satu, haram yang didapatkan dengan cara dolim. Contohnya, Pak, hasil menipu, hasil korupsi, hasil apa lagi? Mengambil secara paksa, memeras orang, dan seterusnya. Harta haram seperti ini, solusinya cuma satu, kembalikan. Tidak ada solusi yang lain. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk dikembalikan? Karena hilang kontak. Sehingga saya nyari siapa pemiliknya sudah tidak ada, Pak. Dan saya mengambil harta itu dulu waktu saya masih SMA. Pernah naik angkot nggak bayar, minta kembalian. Udah nggak bayar, datang ke sopir minta kembali. Dan dia dapat itu. Maka posisi ini, kalau sampai kemudian dia besar dan dia lupa, terus gimana, Pak? Ya, dia siap-siap ditagih di akhirat. Karena nanti tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah. Nanti yang bersangkutan yang mengambil harta haram ini akan berhadapan dengan pemiliknya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menagih dia atau pemiliknya akan menagih dia di akhirat. Jadi kira-kira yang harus diperjuangkan, coba kamu sedekah dengan ikhlas. Semoga sedekah yang ikhlas itu diterima oleh Allah sehingga pahalanya bisa dipakai untuk gantikan saat dia nagih di akhirat. Ini kalau diterima ya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Ada banyak contohnya. Transaksi riba, itu saling ridho ya. Hasil menjual barang haram. Misalnya jualan rokok. Dan dia kaya dari situ. Lalu dia taubat. Nah, untuk harta yang kedua ini, ada dua rincian. Satu, jika dia mendapatkannya sebelum tahu hukum. Zaman dulu, Pak, kita tidak ngerti kalau ini riba, Pak. Dulu ya. Baru ngerti kalau ini riba ya belakangan. Berarti dia baru tahu belakangan. Dulu tidak tahu hukum. Masya Allah. Orang yang tidak tahu hukum dalam Islam ditoleransi. Bedakan dua ini ya. Tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Kalau tidak tahu hukum, nggak ada hukuman. Kalau tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Ada sahabat yang lapor, ya Rasulullah, halaktu. Aku melakukan hal yang membinasakan. Kamu kenapa? Saya melakukan hubungan badan siang hari Ramadan. Siang hari Ramadan dia hubungan badan. Dia tahu kalau itu tidak boleh. Tapi dia nggak tahu hukumannya. Diberitahu oleh Nabi SAW, kau punya budak? Tidak punya. Bisa nggak kau puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja gagal. Apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak bisa. Karena dia orang miskin juga. Akhirnya sudah, 3 hukuman ini nggak berlaku. Karena dia nggak mampu sama sekali. Baru kemudian Nabi SAW ada yang datang menghadiahkan 1 tandang kurma. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang ini. Ini silahkan kau berikan kepada orang miskin di sekitar. Ya Rasulullah, antara bukit ini sampai bukit ini, tidak ada yang lebih miskin daripada aku. Silahkan kau nikmati. Orang ini tidak tahu hukuman, tapi dia tahu hukum. Baik. Ada orang pas di perempatan, lampu merah, langsung belok kiri. Sudah? Ada petugas. Prit. Bapak tahu apa kesalahan Bapak? Tidak tahu, Pak. Bapak tadi lampu merah langsung belok kiri. Loh, katanya lampu merah boleh jalan terus. Nah, makanya harusnya jalan terus, Pak. Jangan belok kiri. Sudah? Sekarang sudah ada perubahan undang-undang, Pak ya. Lampu merah harusnya berhenti. Nah, saya tidak tahu ya, Pak. Ditilang enggak? Alasan tidak tahu diterima enggak? Ya? Alasan tidak tahu. Bapak, saya kasih tahu, Pak. Ini undang-undangnya baru saja disosialisasikan tadi malam jam 12. Kasusnya jam 7 pagi itu. Ditilang enggak? Baik. Mungkin dia ditilang. Dengan alasan sudah disosialisasikan. Masalah tahu dan tidak tahu bukan urusan dia. Sangat berbeda dengan hukum syariat. Orang di zaman sekarang, ketika dia ngomong, saya tidak tahu kalau ini haram. Ditoleransi.
Padahal kapan hukum ini disosialisasikan? 14 abad silam. Sampai sekarang masih ada yang ngaku saya tidak tahu. Itu ditoleransi. Betapa kemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kalau orang tidak tahu hukum terus dia mengambil sesuatu yang haram sampai berwujud rumah, kemudian dia jadikan sebagai nafkah keluarganya, selama dia belum tahu, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah dan dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam sebelum dia tahu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Yang kedua, kalau dia sudah tahu hukum tetap nekat mengambil harta haram itu, ya dia berdosa dan dia wajib untuk mengeluarkannya. Maka di posisi yang kedua ini, jika dia sudah tahu hukumnya haram. Nah, yang kedua inilah yang dia punya kewajiban untuk mengeluarkan. Walaupun sudah bertahun-tahun. Saya itu ngerti, Pak, kalau riba itu haram dan saya tahu pekerjaan saya riba. Tapi saya tetap nekat mengambilnya sampai jadi rumah. Ya sudah, kamu punya kewajiban mengembalikan, mengeluarkan rumah itu untuk diserahkan ke fakir miskin. Ya. Wallahu a'lam. Gaji PNS dari pajak, apakah halal atau syubhat? Dia tidak bertanggung jawab dari mana pendapatan, sumber pendapatan negara. Yang penting dia bekerja di lembaga yang mubah dan menangani kegiatan yang mubah, gajinya mubah. Wallahu a'lam. Masalah dari mana negara mendapatkan uang itu bukan tanggung jawab aparat yang mendapatkan gaji dari negara. Apa hukum utang yang ternyata dari hasil korupsi? Bagaimana membayar utang kepada koruptor yang sedang dipenjara? Apakah pemberian dari hasil korupsi halal jika mengetahui setelah sekian lama? Baik. Harta haram karena mendolimi tadi, Pak, yang jenis pertama, pindah kemanapun tetap haram. Makanya harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, statusnya sama seperti harta haram zatnya. Babi, daging babi, Pak. Kalau yang megang non-muslim, halal atau haram? Haram. Diserahkan kepada tokoh agama Islam. Jadi halal atau haram? Jadi haram. Babi dibawa ustadz dengan dibawa maling. Yang haram yang mana? Dua-dua. Kenapa? Karena haram zatnya. Sehingga benda haram zatnya ini mau pindah kemanapun tetap haram. Makanya solusinya cuma satu. Benda haram zatnya solusinya satu. Apa? Dibuang. Sehingga saat khamr diharamkan, Nabi SAW banyak memberikan satu pengumuman. Ahriku, tuangkan semua. Maka para sahabat membuang khamr karena solusinya cuma itu. Padahal bisa diperam, ya. Khamr ini kalau diperam makin lama jadi cuka. Tapi Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh menjadikan khamr sebagai cuka. Sebab ini sama dengan memanfaatkan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diberikan fasilitas uang bensin untuk jarak dari rumah ke kantor. Tapi dengan uang tersebut saya gunakan juga untuk keperluan pribadi. Apakah halal atau haram? Karena susah untuk menghitung mana bensin yang saya isi dan kantor isi, ya, untuk keperluan pribadi atau untuk kantor. Ya mungkin seperti ini Anda sampaikan saja ke pihak kantor, ya, karena yang punya wewenang kan pihak kantor, ya. Misalnya uang bensinnya per bulan 300.000, tapi yang kepakai 200.000, yang 100.000 itu dikembalikan atau gimana? Dikembalikan, seharusnya dikembalikan atau tidak dikembalikan secara aturan kantor, ya, tidak dikembalikan. Berarti sebenarnya 300.000 ini adalah sumbangan untuk transportasi, ya. Sehingga silakan Bu, ya udah pokoknya 300.000 ini jadi hak kamu semuanya, terserah, meskipun bahasanya uang bensin, tapi nanti diisi solar atau diisi, bahasanya pokoknya uang bensin, terserah mau kamu pakai apa. Kau beli bensin pakai uang pribadi, pakai uang di ATM kamu, apa terserah. Yang penting pokoknya 300 ini adalah uang bulanan kamu. Kalau demikian kondisinya, insya Allah tidak masalah, ya.
Karena sebenarnya 300 ini sifatnya hanyalah santunan untuk transportasi. Wallahu a'lam. Dan nampaknya seperti itu urufnya di masyarakat. Lain halnya kalau begini Pak ya. Ada orang perjalanan dinas. Semua sudah ditanggung oleh kantor. Biaya pesawat, taksi, hotel. Ya? Dia naik kereta, dijemput teman, tidur di rumah Pak D. Sehingga semua biaya tadi sisa. Sisanya banyak. Boleh nggak masuk kantong pribadi? Ini orang, subhanallah, nyari uang receh dia. Padahal mungkin gajinya sudah besar, tapi serpihan-serpihan ini masih dia kumpulkan. Ya kalau seperti itu, maka seharusnya kamu harus melaporkan sesuai dengan kenyataan yang kau lakukan. Naik kereta, yang seharusnya pesawat bisa 2 kali lipat, dia dapat setengahnya. Dijemput teman, cuman ngasih makan. Gak pakai taksi kan? Kemudian tidur di rumah Pak D, gratis. Sehingga biaya hotel nggak kepake, biaya taksi nggak kepake. Ceritakan apa adanya. Kalau pihak kantor kemudian menerima, tidak apa-apa, kamu seperti ini, silakan uangnya kau kembalikan, ya wajib dikembalikan. Karena biaya itu tidak dia manfaatkan. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita makan apabila kita mendapatkan makanan dari orang yang kerja di bank yang haram? Orang yang hartanya haram dengan cara saling ridho. Kalau yang dolim tadi, nggak boleh sama sekali. Ini yang saling ridho. Seperti kerja di bank, itu saling ridho. Apakah kita boleh menerima hadiah darinya? Ada 2 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud, saya diberi hadiah oleh teman yang kerjaannya rentenir. Lalu kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak untuk mendapatkan hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Masya Allah. Sehingga berdasarkan fatwa ini, maka status hadiah dari orang yang kerja di lembaga riba boleh diterima. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, hukumnya haram jika kita tahu kalau dia kerja di daerah yang haram dan tidak punya sumber pendapatan yang lain. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang nampaknya lebih mendekati. Karena jika kita sudah tahu bahwasanya dia mendapatkan dengan cara yang haram, maka terlarang bagi kita untuk mengambilnya. Wallahu alam. Saya 2 hari yang lalu menjual emas. Disepakati bersama harganya. Lalu saya serahkan emas tersebut. Pembeli bilang uang mau ditransfer, ternyata hanya ditransfer setengah dengan alasan limit transfer dan berjanji keesokan paginya dilunasi. Bagaimana hal tersebut? Ya, jadinya riba nasi'a karena tidak tunai. Berarti begini saja ya. Kembalikan dulu emasnya, ketemu ulang. Saat transfer kedua, nah baru emasnya diserahkan. Sudah terlanjur ya Pak? Bisa nggak dibatalkan? Uangnya dikembalikan, emasnya dia suruh kembalikan, sudah? Mas, kita ulangi lagi. Baik. Cuman kan limit transfer itu harus 2 kali. Baik, silakan kamu transfer 1. Sudah? Sampai batas limit. Besoknya dia transfer 2. Transfer 1 sampai batas limit, Anda terima sebagai titipan. Saya titip uang dulu. Lalu saat besok transfer yang kedua, barulah pembayaran. Sudah. Titipan kemarin, kemudian dijadikan sebagai alat bayar plus yang kedua ini. Kemudian emasnya diserahkan. Insya Allah ini yadan biyati. Wallahu a'lam. Sekarang pemerintah mengkondisikan untuk cashless. Sedang ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa menabung di bank hukumnya boleh dalam kondisi darurat. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau memang sampai pada titik darurat, dan betul pertimbangannya adalah pertimbangan darurat, hukumnya boleh. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Jika ada sesuatu yang darurat, membolehkan yang dilarang. Namun begini, sebatas menabung di bank, belum sampai pada tingkatan daruratnya.
tapi lebih kepada al-hajah, kebutuhan besar. Karena itu mungkin beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jika memang tidak ada cara bagi Anda untuk bisa transaksi kecuali harus melibatkan bank, barulah kita sebut darurat. Nah, kemudian dengan kondisi ini, wallahu ta'ala alam, Anda silahkan pilih produk yang tidak memberikan bunga. Itu solusinya. Jadi fatwanya Syekh bin Baz misalnya, kalau mengambil buku fikih klasik nggak nemu dunia perbankan, baru nemu belakangan. Dan alhamdulillah kita punya panduan dari beberapa ulama kibar seperti fatwa Majma' Fikih Islami, kemudian fatwa Lajnah Daimah, dan beberapa ulama pribadi seperti Syekh bin Baz dan para masyayikh yang lain. Syekh bin Baz membolehkan nabung di bank karena alasan keamanan. Gak aman ditaruh rumah, Pak. Maka boleh ditaruh di bank. Sebab yang namanya uang harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Lalu Anda taruh di bank. Karena alasan keamanan boleh. Yang kedua, karena kebutuhan untuk transaksi. Cuman boleh ngasih syarat, selama masih ada bank syariah yang bisa melayani secara syar'i, seperti contoh tadi ya, produk wadiah, maka dia tidak boleh mengambil yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 6 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.